Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar matematika lagi. Sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Melanjutkan materi yang kemarin, kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sifat komutatif. Apa sih sifat komutatif itu? Oke, coba kalian buka buku matematika kelas 3 halaman 25. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Penjumlahan atau perkalian dua bilangan akan memberikan hasil yang sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Sifat komutatif dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sifat komutatif pada penjumlahan. Contoh, 7 tambah 5 dan 5 tambah 7. 7 tambah 5 sama dengan 12 dan 5 tambah 7 juga sama dengan 12. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa pertukaran posisi angka tidak dapat mempengaruhi hasil. Contoh yang lain, 1 tambah 2 dan 2 tambah 1. 1 tambah 2 sama dengan 3 dan 2 tambah 1 juga sama dengan 3. Dapat kalian lihat di sini bahwa pertukaran bilangan cacah tersebut tidak mempengaruhi hasil. Yang kedua, komutatif pada perkalian. Contoh, 3 kali 4 dan 4 kali 3. 3 kali 4 sama dengan 12 dan 4 kali 3 pun sama dengan 12. Tetap sama kan hasilnya? Jadi, pertukaran posisi bilangan cacah ini tidak dapat mempengaruhi hasil akhirnya. Contoh yang lain, 3 kali 2 dan 2 kali 3. 3 kali 2 sama dengan 6 dan 2 kali 3 pun sama dengan 6. Nah, perlu kalian ketahui bahwa sifat komutatif ini hanya ada pada penjumlahan dan perkalian saja. Tidak ada di pengurangan dan pembagian. Yang selanjutnya, sifat asosiatif. Apa sih sifat asosiatif itu? Sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan. Penjumlahan atau perkalian dari 3 bilangan akan memberikan hasil yang sama walaupun dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Yang pertama, sifat asosiatif pada penjumlahan. Contoh, 5 tambah 2 tambah 6. Nah, kita lihat di sini ada angka yang di dalam kurung dan ada angka yang di luar kurung. Itu artinya terdapat dua kelompok, yaitu angka yang di dalam kurung dan angka yang di luar kurung. Kita operasikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 5 tambah 2. 5 tambah 2 sama dengan 7. Lalu tambahkan kelompok yang selanjutnya yaitu yang di luar kurung. Tambah 6. 7 tambah 6 sama dengan 13. Coba kita ubah pengelompokannya jadi 5 tambah 2 tambah 6, 5 di luar kurung dan 2 tambah 6 di dalam kurung. Kita operasikan 2 tambah 6 sama dengan 8, lalu jumlahkan dengan 5. 5 tambah 8 sama dengan 13. Dapat dilihat bahwa penjumlahan dari 5 tambah 2 lalu ditambahkan 6 sama saja dengan 5 ditambah penjumlahan dari 2 tambah 6, yaitu sama dengan 13. Yang kedua, sifat asosiatif pada perkalian. Contoh, 4 kali 3 kali 2. Dapat kalian lihat di sini ada dua kelompok, yaitu kelompok yang dalam kurung dan kelompok yang di luar kurung. Kita operasikan 4 kali 3 sama dengan 12. Lalu 12 ini kita kalikan dengan 2. 12 kali 2 sama dengan 24. Nah, coba kita ubah pengelompokannya jadi 4 dikali 3 kali 2. 4 ada di luar kurung dan 3 kali 2 ada di dalam kurung.
Kita operasikan yang ada dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 3 kali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Lalu kita kalikan dengan 4. 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi dapat kalian lihat bahwa hasil dari perkalian 4 kali 3 dikalikan 2 sama saja dengan 4 dikalikan hasil dari 3 kali 2, yaitu sama-sama 24. Yang selanjutnya, sifat distributif. Sifat distributif adalah sifat penyebaran. Sifat ini berlaku pada operasi hitung perkalian dengan penjumlahan atau operasi hitung perkalian dengan pengurangan. Contoh-contoh sifat distributif yang pertama, distributif perkalian pada penjumlahan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah perkalian dari 4 kali 6 sama dengan 24. Misalkan 6 ini didapat dari penjumlahan 2 tambah 4, maka perkalian 4 kali 6 dapat kita tuliskan sebagai berikut. 4 kali penjumlahan dari 2 tambah 4. Kenapa seperti ini? Karena tadi kita tahu bahwa 6 itu didapat dari penjumlahan 2 tambah 4, maka kita gantikan 6 dengan 2 tambah 4. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di sebelahnya. Ini adalah uraian dari 4 kali penjumlahan 2 ditambah 4. Kita jumlahkan kotak yang pertama dengan kotak yang kedua. Yang pertama kita hitung dari atas ke bawah, itu ada 4, lalu ke samping ada 2. Jadi 4 kali 2 ditambahkan dengan kotak yang kedua, yaitu ke bawah ada 4 dan ke samping ada 4, jadi 4 kali 4. Nah, ini kita tuliskan di bawah, jadi 4 kali penjumlahan dari 2 tambah 4 sama dengan perkalian dari 4 kali 2 dijumlahkan dengan 4 dikali 4. Inilah yang dinamakan sifat distributif. Atau kalian juga bisa memakai rumus A kali penjumlahan dari B tambah C sama dengan perkalian dari A dikali B dijumlahkan dengan perkalian dari A kali C. Kita lihat contoh yang di atas. 4 berlaku sebagai A, 2 berlaku sebagai B, dan 4 yang ini berlaku sebagai C. Lalu sama dengan A kali B berarti 4 kali 2 ditambah A kali C, yaitu 4 kali 4. Nah, coba kalian hitung hasilnya. Yang pertama 4 kali 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Lalu kita jumlahkan dengan hasil dari 4 kali 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi 8 tambah 16 sama dengan 24. Nah, coba kalian lihat latihan 13 halaman 31. Nomor 1, kerjakan soal-soal berikut. Yang A, 8 kali penjumlahan dari 10 tambah 9 sama dengan, kita uraikan, ingat rumusnya, 8 sebagai A, 10 sebagai B, dan 9 sebagai C. Maka sama dengan A kali B. A kali B adalah 8 kali 10. Dijumlahkan dengan A kali C. A-nya adalah 8, lalu C-nya adalah 9. Jadi 8 kali 9. Kita operasikan satu-satu. 8 kali 10 sama dengan 80. 8 kali 9 sama dengan 72. Setelah itu kita jumlahkan 80 tambah 72 sama dengan 152. Yang kedua, sifat distributif perkalian pada pengurangan. Misalkan, perkalian 3 kali 5 dinyatakan pada gambar berikut. Coba kalian perhatikan gambarnya. Misalkan, jika 5 ini didapat dari pengurangan 7 kurang 2, maka perkalian 3 kali 5 dapat kita tuliskan sebagai berikut. 3 dikalikan pengurangan 7 kurang 2. Nah, kenapa 7 kurang 2? Karena tadi kita memisalkan 5 itu didapat dari pengurangan 7 dikurang 2. Maka kita gantikan 5 dengan 7 kurang 2.
Lalu kita uraikan perkalian ini menjadi perkalian 3 kali 7 dikurang perkalian 3 kali 2. Nah, sifat ini dinamakan sifat distributif. Kalian juga bisa menggunakan rumus yaitu A dikalikan pengurangan dari B kurang C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Coba kalian buka latihan 13 yang ada di halaman 31, nomor 1 bagian D. Pengurangan dari 48 dikurang 31 dikalikan dengan titik-titik. Sama dengan titik-titik kali 10 dikurang titik-titik dikali titik-titik. Nah, coba kalian lihat di sini ada angka 10. Maka kita isi ini dengan 10. Kita uraikan satu-satu. Yang pertama, 48 kali 10 dikurang 31 kali 10. Setelah kita uraikan seperti ini, lalu kita operasikan. 48 kali 10 sama dengan 480. Lalu 31 kali 10 sama dengan 310. Setelah kita mendapatkan hasilnya, maka kita kurangkan. Jadi 480 dikurang 310 sama dengan 170. Yang selanjutnya adalah sifat identitas. Apa sih sifat identitas itu? Sifat identitas adalah sifat operasi hitung dari suatu bilangan yang hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, sifat identitas ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sifat identitas pada penjumlahan dan sifat identitas pada perkalian. Yang pertama, sifat identitas pada penjumlahan. Contoh, yang A, 12 ditambah 0 sama dengan 12. Yang B, 0 ditambah 56 sama dengan 56. Nah, bisa kalian lihat di sini ketika 12 tambah 0 itu sama dengan 12 dan 56 ditambah 0 atau 0 tambah 56 itu sama dengan 56. Maka dapat kita simpulkan bahwa berapapun yang dijumlahkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, 1 tambah 0 sama dengan 1, 2 tambah 0 sama dengan 2, 4 tambah 0 sama dengan 4, dan seterusnya. Jadi rumusnya A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A, di mana A ini adalah semua bilangan dari angka 1, 2, 3 sampai tak terhingga. Yang kedua, identitas perkalian. Contoh, 35 kali 1 sama dengan 35. 2 kali 1 sama dengan 2. 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, bisa kita lihat di sini, berapapun angka yang dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi, 1 adalah sifat identitas dari perkalian. Atau kita lihat rumusnya, A kali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A, di mana A adalah bilangan dari angka 1, 2, 3 sampai seterusnya. Yang selanjutnya, nomor 5, menyelesaikan masalah menggunakan sifat-sifat operasi hitung. Perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 7 kotak kue rasa coklat. Setiap kotak berisi 12 kue coklat. Ibu juga membeli 7 kotak kue rasa stroberi. Setiap kotak berisi 18 kue rasa stroberi. Berapa jumlah kue yang dibeli ibu? Penyelesaiannya, diketahui bahwa kue rasa coklat tadi adalah 7 kotak dan setiap kotaknya itu 12. Jadi 7 kali 12 sama dengan 84. Lalu kue rasa stroberi. Tadi ibu membeli 7 kotak dengan isi setiap kotaknya adalah 18. Maka 7 kali 18 sama dengan 126. Nah, yang ditanyakannya adalah berapa jumlah kue yang ibu beli. Maka kita jumlahkan keseluruhan dari kue rasa coklat dan kue rasa stroberi, yaitu 84 ditambah
126, hasilnya 210. Jadi kue yang dibeli ibu sebanyak 210 kue. Untuk latihannya, silakan buatlah satu contoh soal dari masing-masing sifat operasi hitung. Contohnya seperti yang di bawah ini. Selamat mengerjakan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.